A little slow tonight, isn't it? Halo para pencinta horor, bertemu lagi nih dengan saya. Yuk kita review film horor paling seram di dunia. The Shining, 1980. The Shining adalah sebuah film horor tahun 1980 yang diproduksi dan disutradarai oleh Stanley Kubrick dan ditulis dengan novelis Diane Johnson. Film tersebut berdasarkan pada novel 1977 Stephen King. The Shining mengisahkan tentang penulis bernama Jack Torrance, Jack Nicholson, yang mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga Hotel Overlook. Hotel Overlook dibangun di situs tanah pemakaman India. Ia lalu mengajak istrinya, Wendy, Shelley Duvall, dan anaknya, Danny Lloyd, untuk tinggal di Overlook yang tutup selama musim dingin. Danny yang peka terhadap hal yang tidak kasat mata memiliki firasat buruk tentang hotel tersebut. Semakin lama Torrance tersebut tinggal di hotel itu, semakin banyak hal-hal aneh yang terjadi. Hotel Overlook ternyata menyimpan masa lalu yang kelam dan mulai mempengaruhi Jack. Lantas apa yang terjadi pada Torrance dan keluarganya? Apakah Wendy dan Danny berhasil selamat dari aksi gila Torrance? Mari kita tonton sampai habis. Tapi ingat, jangan nonton sendirian ya. Hah? The Medium, 2021. The Medium merupakan salah satu film horor Thailand yang sedang viral di media sosial. Digarap oleh sutradara Banjong Pisantanakun. Film Thailand ini bercerita tentang dukun santet dan roh jahat. Disebutkan film ini sangat mengganggu mental si penonton. Dikutip dari higonfilms.com, film The Medium menggabungkan dan menyeragamkan tradisi film horor Thailand dan Korea Selatan. Shamanisme adalah tradisi spiritual dan penyembuhan yang ditemukan dalam budaya di seluruh dunia. Dalam tradisi ini, dukun bertugas sebagai perantara antara dunia fisik dan spiritual atau dunia alam dan supranatural. Sebuah tim dokumenter mengikuti Nim, seorang dukun di daerah Isan, Thailand Utara. Warga setempat masih mempercayai hal-hal mistis dan masih kental akan tradisi. Mereka berpikir bahwa Ming akan mewarisi bakat dukun dari keturunan keluarga mereka. Tim memutuskan untuk mengikuti Ming, berharap dapat merekam proses penurunan bakat dukun ke generasi berikutnya. Namun, perilaku aneh Ming semakin ekstrim seperti dipenuhi kekuatan gelap. Penasaran dengan kelanjutan kisah Ming? Saksikan kisah selengkapnya di bioskop terdekat, WKWKWK. The Exorcist, 1973. Pecinta film horor pasti tahu dengan film yang satu ini. Diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama, The Exorcist berkisah mengenai pengusiran setan dari seorang remaja perempuan bernama Regan yang mulai berperilaku aneh. Film ini merupakan salah satu dari sekian banyak film anak setan, termasuk di antara serial film The Omen dan Rosemary's Baby. Dalam pusat cerita, kita menemui seorang gadis berumur 12 tahun bernama Regan McNeil yang kini mulai mendapat gejala aneh baik dari dirinya sendiri maupun di sekitarnya. Sang ibu, yaitu aktris Chris McNeil, yakin bahwa segala tanda tersebut hanyalah trauma dari perceraian antara Chris dan ayah Regan. Namun setelah dibawa ke berbagai dokter, justru keadaan Regan bertambah lemah. Seiring bergeraknya hari, tabiat Regan mulai berubah dan wajahnya berubah pucat dan mengerikan. Suaranya kadang bisa berubah menjadi suara laki-laki dan fenomena poltergeist sering terjadi di kamarnya. Segalanya bertambah parah saat sutradara film terbaru Chris McNeil yang setuju untuk merawatnya sementara ditemukan mati dengan brutal. Kafit 2020. Film ini bisa dibilang sangat mengesankan. Walaupun film independen ini beranggaran cukup rendah, namun Damian berhasil membuktikan pada dunia bahwa anggaran bukanlah segalanya. Buktinya, Kafit sama sekali tidak terasa murahan walaupun hanya diperankan oleh 3 aktor utama saja, ditambah dengan 2 aktor pendukung yang berperan sebagai mayat. Dan yang terpenting, sebagai film horor, Kafit bisa dibilang sangat berhasil dalam menghantarkan atmosfer penuh teror yang kuat. Film Kafit hampir tidak menggunakan jump scare untuk menakut-nakuti penontonnya. Kalaupun ada, porsinya sangat sedikit dan cukup relevan, dan tidak menjadikan jump scare sebagai kekuatan film ini.
Justru sebaliknya, kekuatan film ini ada pada mood dan suasana. Karenanya, sutradara MC Karti lebih banyak memainkan atmosfer mencekam dan suasana seram rumah tua milik keluarga Olga dibandingkan jump scare. Meskipun Kafid menggunakan banyak elemen horor klise di dalamnya, seperti protagonis yang amnesia, terjebak di rumah tua dengan ruang bawah tanah yang mungkin berhantu, boneka, mainan menyeramkan, dan dilengkapi flashback untuk menjelaskan plot pada penonton, tapi menurut saya film ini cukup berhasil pada beberapa hal. Secara brilian Kafid berhasil membangun ketegangan, atmosfer creepy, mood yang gelap dan mengganggu berkat perpaduan dari sinematografi, sound effect, dan penampilan kedua aktor utamanya yang sangat baik. Hasilnya, film ini dipenuhi dengan suasana teror yang sudah semakin jarang bisa ditemukan dalam kebanyakan film horor modern. Terima kasih, tunggu part berikutnya yang pastinya lebih seru dan lebih horor.